Pemirsa, takut kedoknya terbongkar Lin Minarni yang diduga mafia tanah keberatan diliput wartawan. Sebelumnya diketahui Lin Minarni memerintahkan Joyo untuk membakar lahan Arifin lebih kurang 8 bulan yang lalu, sehingga merambat ke lahan perkebunan karet atas nama Sarmadi yang berbatasan dengan lahan Arifin. Larangan pembakaran lahan dan hutan sudah jelas dalam perundang-undangan yang mengatur seperti hal itu diatur dalam Undang-Undang PPLH. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yakni membuka lahan dengan dibakar merupakan pelanggaran yang dilarang sesuai pasal 69 ayat 2, yakni pelaku diancam pidana penjara maksimal 10 tahun dan atau denda sebesar 3 miliar sampai 10 miliar rupiah. Namun setelah ada tersangka atas nama Joyo yang diperintahkan oleh Lin Minarni, tidak dilakukan penahanan, padahal sebelumnya pihak Polres Muara Enim sudah gelar perkara dan olah TKP. Belum selesai urusan tanah dengan Arifin, Lin Minarni mengaku-ngaku tanah di Jalan Baru yang terletak di Karangagung adalah tanah bapaknya. Padahal Agus Rasuli mendapatkan tanah tersebut membeli dengan seseorang. Lin Minarni mengundang Agus Rasuli selaku pembeli tanah kaplingan tersebut. Namun surat undangan kepada penjual dan saksi-saksi perbatasan dialamatkan dengan Agus Rasuli semua. Hal ini diduga untuk membuat saksi dan penjual tidak datang untuk menghadiri undangan, dengan tujuan agar Agus bisa terpojok dalam masalah keabsahan tanah tersebut. Ini kan masalah ngurusi. Ya justru ada masalah inilah kami meliput, mudah kati Mas Hari dan meliput kami kan. Ya kami keberatan sebenarnya kan ini kan masalah. Enggak, ya kalau aku sih antara kedua pihak karena kan Ya. ini memfasilitasi. Pak Agus keberatan enggak? Tidak Kalau ada. saya pribadi tidak berkeberatan, Ibu, mohon maaf. Bukan apa-apa, saya tidak berpihak sama omongan mereka. Kita ini mediasi, Ya. membawa kepala dingin. Ya. Jadi biar publik ini tahu kan yang mana. Nah, itu. Benar kira-kira, Bang? Ya sudah. Oke, kita lanjut ya. Mohon Ada maaf, ini. Bu Kades, Ya. intinya saya datang ke sini dengan penuh kesibukan tugas saya di sana, menghormati undangan daripada Mediasi antara Lin Minarni dengan Agus Rasuli tidak membuahkan hasil karena saksi-saksi tidak ada yang hadir. Maka dilanjutkan dengan tanah Arifin yang diklaim oleh Lin Minarni. Namun karena surat Lin Minarni tidak sesuai dengan lokasi tanah dan saksi-saksi batas dengan Lin Minarni tidak ada, maka pemerintah Desa Karangraja mengatakan ini surat tidak benar. Namun kami pemerintah Desa Karangraja tidak bisa memutuskan. Dari Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, Tim Liputan Fakta Real TV mengabarkan. saya mendapat undangan dari Kades masalah penyelesaian tanah yang ada di Jalan Karangagung. Ya. Tanah itu menurut Ibu Lena punya Ibu Lena, menurut saya punya saya karena saya beli berdasarkan surat-surat yang tertera yang ditandatangani oleh pemerintahan setempat dari Kades, camat, sehingga saya berani beli barang itu. Kalau masalah tanah, saya orang pendatang di Muara Enim, jadi saya tidak punya namanya tanah warisan dari orang tua, dari nenek moyang. Jadi karena berdasarkan surat yang lengkap, saya belilah surat tanah itu Ya. dengan ukuran kurang lebih 15-20 pinggir jalan. Baik, ada beberapa orang sih Pak yang dimediasi hari ini yang sengketa tanah dengan Lin Minarni. Yang dengan saya itu dikasihkan surat, ada 3 atas nama Fikri, atas nama saya sendiri Agus Rasuli, ada satu lagi namanya Pak Sardin. Ya. Tapi surat 2 itu mana mungkin saya tahu alamat mereka. Oke. Saya tidak tahu. Jadi suratnya itu saya kembalikan di situ. Putusan musyawarah yang mana yang saya bangun mau saya bangun. Kalau memang itu miliknya Ibu Lena berdasarkan bukti yang konkret, silakan diambil. Saya akan menekan kepada tempat saya belanja tanah itu, di tanah itu. Ini ada beberapa orang yang dipanggil untuk mediasi ke desa kantor Karangraja ini seperti apa? Ya, Bu. Udah ya Pak, sudah Pak. Terkait mediasi sengketa tanah di Desa Karangraja ini, apa yang terjadi pada hari ini, Bu? Ya, tadi sudah sempat kita sebagai pemerintah desa memfasilitasi untuk mediasi antara kedua belah pihak, namun tidak adanya kesepakatan sehingga kami dari pemerintah desa tidak bisa sebagai pemutus. Silakan untuk kedua belah pihak untuk melanjutkan mungkin ke tingkat yang lebih tinggi.
Oke, terima kasih Bu. Pemirsa, itulah sejumlah rangkaian berita hari ini. Saya Andi Razak Effendi dan kru yang bertugas pamit undur diri. Untuk mengetahui informasi terkini selanjutnya, jangan lupa tekan subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih.